Oke, Sudah, Pak. oke, makasih Mas Asraf ya. Terima kasih, Pak. Ya, siapa teman-teman yang mau menunjukkan di kelas ini hasil kerjaan yang sudah sampai dimanapun itu ya silakan. Yang sudah dikerjakan, yang sudah sempat dikerjakan. Yang saya ingin dapatkan sebenarnya di situ adalah apa ya? Bagaimana teman-teman ininya merasakannya membuat batas kode, batas ZNT itu. Ya, kalau Mbak Dea, gimana Mbak Dea? Oh, belum. Saya nggak nyuruh nyari data. Lawang suruh bikin petanya aja. Datanya kan panjang prosesnya ya. Belum. Tapi petanya kan dulu sudah kena ya. Sudah waktu kita masih pendataan massal, kita kan membuat bagian dari desa atau desa kita sendiri yang ada rumah kita gitu. Nah, itulah kita akan lanjutkan dengan membuat peta ZNT-nya. Peta ZNT wilayahnya satu desa atau kelurahan yang berisi batas-batas zona nilai tanah, gitu kan ya. Nah, batas zona nilai tanah itu berbeda dengan batas blok kemarin ya. Kalau batas blok itu kan batas alam atau batas buatan. Kalau ini adalah batas nilai. Ya, nilai itu yang tahu kan kita. Yang merasakan ada batas nilai itu di mana. Tentu berdasarkan asumsi faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi nilainya gitu ya. Nah, itu yang sedikit berbeda antara penilaian massal dengan individual. Kalau penilaian individual, begitu kita ditugaskan, kita nggak tahu berapa nilainya gitu. Tapi begitu penilaian massal, kita udah harus ngeh gitu ya. Di mana dia berbeda. Nah, kemarin kita sudah mencoba yang ekstrim gitulah ya. Yang di pinggir jalan sama yang di belakang berbeda apa enggak? Semua kita sepakat berbeda. Nah, itu yang saya inginkan dari teman-teman. Untuk wilayahnya, kemarin kan contohnya ada di kampung saya ya, di desa saya. Mungkin Mbak Sari belum ya. Mas Wesley Desmond Simanjuntak. Ini dia di kampungnya ini. Gimana Mas Desmond? Ini. Iya Pak, ulang lagi Pak. Mohon maaf Pak, tadi Zoom saya not responding sebentar Pak. Iya, iya, iya. Gimana? Mungkin kalau untuk yang masalah peta saya masih pakai yang ini sih Pak, yang data tugas kemarin Pak. Tapi udah dikasih batas zona yang saya contohkan waktu kemarin pertemuan kita, ada gambar-gambar. Saya udah bagi ini sih Pak, batasnya itu cuman yang kayak kemarin pas dapat tugas pemetaan ZN, tapi karena masih belum terlalu paham, jadi mungkin saya asal kasih batas gitu aja Pak. Sekarang coba ditunjukkan. Eh, Nanti nggak pahamnya di mana, biar kita sama-sama tahu. Gitu. ya Pak, saya coba Ya, buka dulu ya Pak. ya, yang lain juga sama ya. Nanti kita coba lihat nggak pahamnya di mana gitu, sehingga kita sama-sama diskusi di sini. Silakan, Mas Desmond. Bisa nggak itu apa share screen? Bisa ya Mas share screen ya? Saya coba share screen dulu ya Pak. Ya.
Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah. Bisa diceritakan, Mas, ininya, petanya ini? Ya, maaf Pak, tadi masih unmute Pak. Ya, jadi ini sebenarnya, ntar Pak, saya tunjukin daerah awalnya Pak. Ya. Tanjung Buntung, Bengkong, Batam City. Ya Pak, apakah udah kelihatan berbeda dari yang sebelumnya Pak? Sudah ya. Oke. Jadi saya selamat pagi Pak. Iya, sama-sama. Ya. Bisa digedein dikit, Mas? Ya Pak, saya coba gedein. Ya Pak, sudah kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Oke. Jadi saya lokasi sekarang domisilinya lagi di Batam gitu Pak. Kemudian saya tinggalnya di daerah, saya ambil daerah lokasinya yang ada di daerah Kecamatan Bengkong. Ini masih kecamatan sih Pak. Saya Oh, bukan desa ya. Ya. Ya, ini yang bentuk kecamatan awalnya gitu Pak, yang warna kuning. Ini saya dapat dari MyMap kemarin, yang aplikasi MyMap kemarin yang Bapak tunjukin. Kemudian saya breakdown jadinya, saya stop share lagi Pak. Saya breakdown menjadi seperti ini Pak. Sudah kelihatan Pak? Ya, lagi proses. Nah, lagi. Udah. Nah, ini saya breakdown gitu Pak. Saya breakdown menjadi beberapa bagian seperti ini. Nah, untuk lokasi rumahnya itu dia yang berada di lokasi yang warna ini Pak, yang warna pink. Iya. Yang warna pink jadinya seperti, sebentar Pak, agak bingung Pak. Ini satu desa apa satu kecamatan, Mas? Satu kelurahan apa satu kecamatan? Kalau yang warna pink ini Pak, udah satu. Oh, satu desanya yang pink itu aja ya? Yang Iya, lainnya soalnya yang desa-desa beda ya? Iya Pak, yang tadi warna kuning sebelumnya di awal itu masih satu kecamatan ya Pak. Oke, Udah saya breakdown jadi beberapa wilayah gitu Pak. Ini beberapa desa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, 7 desa. Iya Pak, jadi di sini lokasinya itu yang ini Pak, yang di Jalan Sumbawa ini Pak. Ya, oke. Yang satu desa ada nggak gambar satu desa? Satu desa saya kayaknya belum buat. Belum. Gitu, Pak. Jadi saya masih buat per lokasi perumahannya aja gitu Pak. Oke. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini, kita membuat peta ZNT itu wilayahnya satu desa atau kelurahan ya. Jadi kita ambil satu desa atau kelurahan aja. Tapi kalau kegedean, boleh bagian dari desa. Jadi separuhnya, sepertiganya, seperempatnya nggak apa-apa. Ya, atau setengahnya gitu. Ya, silakan aja. Kalau gede ya separuhnya aja umpamanya atau sepertiganya aja boleh. Yang penting di situ masuk rumah kalian masing-masing atau tempat tinggalnya masing-masing. Kenapa? Karena yaitu biar gampang kita menghafalkannya gitu. Karena kalau kita nggak tahu wilayah kerja kita, jangan harap bisa membuat peta ZNT. Ya. Maka di awal kemarin saya sampaikan, yang paling penting adalah tentu sebelumnya kita harus menguasai teori dulu ya. Jadi kita tahu variabel yang bisa menyebabkan perbedaan nilai itu dulu. Nah, baru kita nanti masuk ke wilayah kerja kita hafal sehingga kita tahu di mana dia itu berbatasan atau di mana dia itu berbeda begitu. Ya. Mas Desmond nanti difokuskan ke desanya ya, jangan ke kecamatan. Jadi per desa aja. Atau bagian dari desa yang tadi Jalan Sumbawa ya, yang ada rumahnya Mas Desmond. Baik, Pak. Nah, nanti dipecah, bukan dipecah ya. Nanti dibuat gambarnya, terus nanti dikasihkan batas zona nilai tanah. Oke, Mas Desmond.
Makasih ya. Jadi dia per desa. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Siapa yang mau mungkin yang sudah lebih maju dikit gitu. Dari Mas Desmond tadi udah oke, jadi beliau sudah menyampaikan dari kecamatan masuk ke desa yang ada rumahnya, tapi ternyata di desa itu belum dipecah atau belum dibuat batas zona. Yang sudah siapa nih? Mbak Rizka Arifah Nugraini. Halo Mbak Rizka. Kayaknya ada kendala jadi. Mbak Rizka, sudah oke. Mbak Rizka Arifah. Suara saya kedengaran kah? Terdengar, Pak. Mungkin Mbak Rizka masih ada jaringan ya. Mbak Ayu Muslikatus Suhro. Oh, kok Suhro? Sahro. Mbak Ayu. Iya, Pak. Sampai di mana, Mbak? Jadi kemarin tuh waktu saya bikin peta blok itu, udah saya ini Pak, udah saya apa ya? Kayak udah saya petain gitu loh Pak, udah saya bagiin gitu. Iya. Jadi kemungkinan bakalan sama sih Pak, apa ZNT-nya itu. Coba petanya. dilihat. Nah, yang Oke, Pak. Ditunjukkan di sini ya. Oke Pak, sebentar. Ini belum buka ininya soalnya. Saya sambil minum kopi ya. Oke Pak, baik. Gimana sih? Oh ini. Bisa Mbak share screen? Iya Pak, sebentar. Ini agak lama di buka PDF-nya agak lama gitu loh Pak. Oh ya, sering itu. Saya juga gitu ya. Kenapa ya? Kalau buka PDF lama banget nggak kebuka. Harus sabar gitu Pak. Nanti yang lain coba disiapin filenya dulu ya. Yang lain ya. Siapa tahu nanti saya minta tolong untuk menunjukkan. Ya. Monggo silakan Mbak. Nah, semoga benar yang ini filenya Pak. Ya Allah nge-lag. Sebentar Pak, dia agak. Oke. Sambil menunggu gitu Mbak ya. Ayu, ada yang lain mungkin? Siapa? Mas Cahyo? Siap Mas Cahyo? Iya Pak. Nah, masih baru memulai Pak saya. Iya. Mas Dafa gimana Mas Dafa? Ini Pak, kalau peta ZNT-nya sendiri tuh saya masih belum progres karena saya mikirnya untuk pembuatan peta ZNT itu harus mengumpulkan data dan saya masih mengumpulkan data itu baru dapat 3 kalau nggak salah Pak. Tapi untuk peta bloknya sudah selesai sih Pak. Kalau memang lihat peta blok. Coba sampai di mana ya? Jadi itu pekerjaan bareng-bareng sebenarnya ya. Yang saya cerita kemarin kan padahal ngumpulin data itu kan di poin ketiga ya. Tapi karena pada saat kita melakukan survei kita akan membuat batas, nah sekalian aja kita ngumpulin data gitu. Jadi apakah sudah terlihat Pak? Kurang digedein Mas, coba digedein. Iya, mungkin bisa diceritain dikit Mas. Oke, teman-teman. Jadi ini masih konsep peta blok ya teman-teman. Dan yang pertama ini bagian hijau tepatnya di sini, ini tepatnya rumah saya.
Dan kenapa kok saya ini tuh desa ya teman-teman, ini sudah desa dan sudah dibagi-bagi. Yang pertama yang bagian hijau ini rata-rata perumahan yang kurang lebih dibangunnya itu pada tahun 2000 Pak. Setelah saya survei, ini namanya Aspol Wage 2 dan ini Pondok Wage Indah 1 dan ini Pondok Wage Indah 2. Dan itu mereka ketiga perumahan ini tuh kurang lebih dibangunnya pada tahun 2000 dan 2004. Dan setelah saya survei, kedua tempat ini tuh range harga untuk masing-masing rumah itu kurang lebih sama. Sekaligus ukuran rumah itu kurang lebih berkisar pada 125 meter persegi untuk luas tanahnya. Seperti itu. Jadi sehingga saya menjadikan satu kelompok di sini. Terus untuk yang bagian kuning ini juga termasuk perumahan, tetapi perumahan yang lebih dulu dibangun dibanding yang ini, karena dulu sebelum ini menjadi perumahan, ini adalah bagian dari sawah kedua ini. Sehingga ini tuh ada Griya Wage Asri 2, ini termasuk bagian sini, dan itu juga berbatasan langsung dengan bisa dibilang jalan utama untuk Desa Wage, Pak. Ini. Jadi ini tuh jalan utama Desa Wage sampai sini. Itu bisa di berbatasan utama dengan jalan Desa Wage. Terus untuk yang bagian biru ini bukan perumahan, dia masuk ke arah rumah tapi yang dimiliki di desa, Pak. Lebih ke desanya lagi. Sehingga kalau setelah saya survei langsung itu kurang lebih bangunannya hanya 80 hingga 100 meter persegi untuk masing-masing rumah di bagian sini. Jadi berbeda dengan perumahan yang satu dengan perumahan yang dua, ini tuh lebih kecil untuk bagian-bagian rumahnya, sehingga bisa dibilang NJOP tanah di bagian sini itu lebih murah daripada yang di bagian sini. Gitu. Terus untuk bagian merah ini bisa dibilang daerah komersil, karena memang di bagian merah ini banyak sekali pertokoan, banyak sekali ruko-ruko di bagian sini. Begitu juga ini yang terkenal itu Hypermart, bisa dibilang Hypermart Jago 2 ini, Pak. Lanjut lagi ke bagian yang di bagian ungu. Bagian ungu ini bisa dibilang perumahan tapi komplek terbaru, Pak, karena memang dibangunnya pada tahun 2015. Ini pernah saya ke sini karena saya langsung tanya ke satpamnya langsung untuk terkait pembangunan di bagian sini, yaitu perumahan Grand Royal Regency. Tapi sangat disayangkan bahwa untuk jalur masuk ke sini itu dia jalannya sedikit rusak, Pak. Dalam arti berlubang, padahal bisa dibilang bahwa perumahan ini tuh bagus, Pak, dan harganya juga sudah tinggi karena luas untuk tanahnya itu berkisar 150 meter persegi. Sedangkan untuk yang di bagian sini itu dia kurang lebih sama seperti yang di bagian biru, yang bagian coklat ini, tetapi hanya lebih dalam lagi, dalam arti lebih ke arah desanya lagi, begitu, Pak. Untuk ukurannya kurang lebih sama seperti yang di daerah yang biru, gitu, Pak, untuk peta bloknya. Oh ya, nanti untuk peta ZNT-nya belum buat ini ceritanya ya. Iya, Pak. Tadi jalan utama yang mana namanya? Jalan apa namanya? Ini jalan Wage kalau nggak salah, Pak. Saya lupa jalan ini, Pak. Ya, terus yang di atas yang hitam itu jalan apa, Mas? Yang ini? Yang ini bukan jalan, Pak, tapi ini sungai. Oh, sungai. Oke. Ini jalan, terus yang ke bawah ini hitam ini juga sungai. Jalan ya? Jalan, Pak, ini jalan. Jalan ya. Oke, ya. Nah, nanti kita bisa lihat dari gambar ini ya. Seperti apa yang dicontoh buat desa saya kemarin itu. Sekarang kita bisa berpikir, ini di jalan ini, yang jalan utama ini, sepanjang kiri kanan jalan, atas bawahnya ini, apakah kita berani yakin nilainya sama? Antara yang kuning sama yang merah, kan sama-sama dia di pinggir jalan ini ya. Jalan apa tadi, Mas? Lupa. Jalan Wage, Pak. Jalan Wage. Apakah sama nggak kira-kira nilainya antara yang kuning dengan yang merah di sepanjang jalan Wage? Kalau menurut saya pribadi sama, Pak. Sama. Jadi sepanjang pinggir jalan Wage ini, baik yang biru, kuning, maupun merah, nilainya sama, betul. Nah, sehingga itulah satu batas nilai NJOP ya. Satu batas ZNT. Jadi yang sampean bikin nanti
di pinggir jalan ini, gitu. Jadi nanti kita bisa berkesimpulan semua yang menghadap ke jalan Wage nilainya sama, betul ya? Iya. Tentu akan berbeda nilainya dengan yang di belakangnya gitu. Karena dia untuk menuju jalan utama kan harus melewati gang atau jalan lebih kecil kan gitu ya Mas? Iya, Pak. Oke, seperti itu. Nah, nanti begitu juga nanti di sini nih ya. Mungkin kalau bentuknya sama biasanya sih bisa sama nilainya ya. Tapi tetap yang di tengah ini, yang di pinggir ini pasti akan berbeda. Sebenarnya makin detail kita membuat kode ZNT atau batas ZNT itu makin bagus gitu. Ya. Kenapa? Karena seharusnya kan setiap objek satu nilai kan ya kalau kita ngomongin individual. Tapi justru masal ini dibuat untuk menggeneralisasi gitu. Ya, yang kita anggap sama kita jadiin satu dari beberapa ini apa namanya itu bidang. Ya, sebentar saya tutup jendela ya. Suaranya kencang sekali. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti Mas Dava silakan nanti lebih didetailin lagi, termasuk yang hijau di atas ini. Kan tidak semua sama nilainya kan ya. Ya, pasti berbeda. Yang jalan di sini kan Mas Dava yang tahu. Biasanya kan yang di pinggir jalan lebih gede. Begitu juga untuk yang di merah, di biru dan seterusnya. Ya. Jadi nggak segede-gede ini batas ZNT itu enggak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti silakan Mas Dava dilanjutkan sambil santai gitu ya ngumpulin data. Jadi nggak harus sekarang datanya enggak. Makanya saya kan nggak tekankan di analisisnya kan ya. Jadi yang saya tekankan pembuatan batasnya dulu. Tapi untuk membuat batasnya itu kan kita harus pergi ke lapangan gitu kira-kira seperti itu. Nah, pada saat kita ke lapangan, kalau kita ketemu data, ya kayaknya kita ambil. Gitu. Ya. Hanya kemarin saya baru dapat data 3, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya dapat data di tempat lain, boleh nggak Pak? Boleh. Gitu. Yang penting ngumpul dulu. Gitu. Sorry. Ini ada serem banget. Ada binatang aneh. Gitu. Gitu ya. Jadi sambil jalan, nanti habis ini, setiap ini kita akan coba lihat perkembangannya ya. Saya akan lihat perkembangannya untuk teman-teman semua. Gitu ya. Oke, Mas Dava silakan nanti dilanjut untuk membuat batas-batas yang lebih detail ya. Menurut saya inilah yang paling krusial teman-teman sekalian. Oke, ya. Mbak Ayu tadi sudah? Sudah, Pak. Oke, coba dilihat. Mas Dava makasih ya. Oke, Pak, sama-sama, Pak. Nah, mungkin ini ya Pak, saya masih sama kayak Dava, ini masih peta satu kelurahan sama peta blok Pak. Oh, peta blok kemarin ya? Iya, belum bikin yang ZNT. Tapi rencana saya pengen, karena rumah saya di ini ya Pak, di blok 6 ini, mungkin rencana saya bakalan ngambil 10, 7, 6, 11 ini, nggak apa-apa ya Pak, yang nggak berurutan? Buat dijadiin ZNT soal kan iya ini ya. jadi mulai dari sini aja ya Pak ya boleh Iya. nggak apa-apa Okay. Ya Pak. Soalnya ini kan yang di nomor 10 ini emang komersial banget terus 10, 7, 5, 6, 11 itu ya. Iya Pak, mungkin itu sih nanti yang saya ambil. Iya. Siap ya. Nanti saat jalan ini sih masih iya Pak, belum ya, jalan utamanya yang mana, yang ini ya? Ini Pak, jalan utamanya di antara ini 10 sama 11 itu. Iya, di sepanjang ini Pak. Maaf. Sini. Dianotit dulu nih. Bentar, Pak. Nih, di sini. Sini, Pak. Oh iya. Jalan utama. Artinya kan baik yang di blok 10, blok 11, blok 6, blok 7, blok 5 gitu ya. Ya, begitu menghadap ke jalan utama tadi, kira-kira menurut Mbak Ayu nilainya sama? Iya, nilainya sama. Oke, itu yang saya ingin dapatkan. Jadi teman-teman,
peta ZNT itu nggak peduli dengan batas blok, gitu loh kira-kira. Ya kayak tadi Mas Dafa kan sepanjang jalan itu saya nggak ngeh blok berapa itu kita nggak peduli. Tapi nanti pada saat kita membagi dia gitu ya, nomor-nomor berapa aja sih, knob-knob nomor berapa aja sih yang memakai kode ZNT apa namanya yang dibikin oleh Mbak Ayu nanti atau Mas Dafa di sepanjang jalan itu, jalan utama tadi. Nah itu kan tinggal kita lihat di peta blok gitu. Tapi kan untuk mengingat kita kan kita harus buat batas imajiner gitu ya. Batas imajiner bahwa di sepanjang jalan itu baik yang sebelah utara maupun selatan jalan mempunyai nilai yang sama gitu. Yang mana dia? Adalah semua yang menghadap ke jalan raya itu gitu ya Mbak ya, Mbak Ayu. Oh ya, oke Pak. Nah, jadi begitu Oke, nanti. Yang lain silakan nanti ikut gitu. Di mana kira-kira berbeda? Yang penting batas itu sebenarnya tidak memotong batas imajinernya ya. Karena nanti kan nggak mungkin dong rumahnya Mbak Ayu nanti dibikinkan 2 kode ZNT. Iya. Knob-nya 1. Nanti ngisi di SPOP-nya gimana? Kan nggak mungkin. Ya kan ya? Kecuali rumahnya Mbak Ayu dipecah menjadi 2 NOP knob gitu. Bisa. Tapi ya kan nggak mungkin gitu ya. Kecuali kasus-kasus kemarin yang saya cerita itu di pinggir jalan, ada rumah, terus ke belakangnya mungkin sampai puluhan meter gitu ya, sawah gitu. Padahal punya 1 orang. Nah itu banyak daerah-daerah transmigran, itu daerah-daerah Gianyar dekat-dekat Ubud itu banyak teman-teman sekalian. Karena dia kan wisata alam ya. Jadi yang di pinggir jalan itu restoran menghadap ke belakang. Di belakangnya itu sawah sama jurang semuanya. Itu punya 1 orang. Kalau itu dijadiin 1 lah, berat dia bayar PBB kan ya. Kalau kita individual nggak selesai, banyak sekali soalnya seperti itu. Maka dulu kita mencoba di sana itu kita bagi yang di pinggir jalan kasih kode 1, yang di belakang jalan kodenya berbeda sehingga rumah orang ini jadinya 2. Alasannya apa? Peruntukannya beda gitu. Kira-kira gitu. Mbak Ayu silakan nanti dilanjut ya. Oke, Pak. Oke ya. Iya. Makasih Mbak Ayu. Yang lain ada nggak yang mau menunjukkan di kita? Saya stop share, Pak. Yuk silakan. Ada lagi yang mau menunjukkan hasil yang sudah diperoleh? Terutama yang masih bingung nih. Terutama yang masih bingung. Saya masih bingung, Pak. Boleh silakan, sambil share screen nggak, Pak? Silakan. Mas Asrop, silakan. Oke, Pak. Bentar ya, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Nah, di sini kan saya sebenarnya belum selesai semua nih, Pak. Saya masih bingung, Pak. Ini udah kelihatan belum, Pak? Udah kan, Pak? Kelihatan ya. Ini kan beda kayak yang peta blok, Pak. Sini saya baru buat dua zona ZNT rencananya, Pak. Dulu. Wilayah desanya yang mana? Wilayah desanya. Ini Pak yang hitam nih, Pak. Oh, batas wilayahnya. Ya. Ya, Pak. Terus saya di sini baru bikin 3 zona gitu, Pak. Saya masih bingung, Pak. Nah, saya kasih tahu dulu ini kalau yang mana ya coret-coret. Ini. Kalau yang ini tuh jalan lintas Sumatera gitu, Pak. Oh iya. Namanya Jalan Medan gitu, Pak. Jadi kalau menurut saya tanah-tanah yang di sini tuh nanti nilainya akan tinggi gitu, Pak. Namun di sini dia karena ada residensial, maka saya membedakan blok yang atas ini dengan yang coklat, Pak. Yang pink dengan yang coklat. Iya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, kalau misal saya kan udah keliling nih, Pak. Kalau misal sampel tanahnya yang di sini kita nggak dapat, gimana ya, Pak? Cara kita nentuin tanahnya? Oh, transaksinya nggak dapat? Iya, Pak. Oh, nggak apa-apa. Kita bisa pakai dari tempat lainnya. Bisa di seberangnya, bisa di belakangnya, di mana aja bisa. Oh. Nah, jadi nggak harus di dalam zona itu ya. Ya, Pak, soalnya kayaknya susah nih, Pak, di sini, Pak. Iya. Ini tanahnya besar-besar gitu, Pak. Ya, Pak, saya hapus dulu nih, Pak.
Aduh. Nah. Soalnya besar-besar gitu Pak tanahnya. Saya mau nanya juga mau nanya siapa bingung gitu. Agak sulit jadinya ya. Iya. Nah, kemudian ini gini betul nggak Pak yang kalau yang merah ini Pak? Ini kan ini dia tuh jalan ring road yang baru dibangun Pak. Iya. Jadi masuknya kan tadi dari jalan lintas Sumatera ini Pak. Oh iya iya. Dia nanti menghubungkan ke pintu tol nih. Rencananya mau ke Danau Toba gitu Pak. Oh iya iya. Jadi saya bagi ini jadi satu zona yang di pinggir jalan ring road. Soalnya di yang waktu kemarin saya nyari data pembanding di matkul lain, saya tanya nilainya berbeda Pak dari yang di rumah saya. Rumah saya di sini Pak. Yang di rumah saya itu 350.000 per meter persegi. Kalau di sini dia 1 juta gitu Pak. Iya. Jadi kalau kira-kira gini udah betul nggak Pak? Saya buat gini. Iya betul ya. Jadi Mas Asrop ya. Jadi yang bisa merasakan perbedaan nilai itu kan kita ya. Jadi jangan berpikir dulu mendapatkan datanya gitulah ya. Jadi jangan harus ada di tempat ini enggak gitu ya. Makanya kalau teman-teman baca gitu di SE 25 yang lampiran yang saya sampaikan itu kan ada 3 alternatif di situ ya. Kalau ada ya tinggal data-data, kalau enggak bisa kita buat dari data yang lain kira-kira gitu. Yang penting sekarang teman-teman bisa tahu di sebelah mana sih nilai itu sama gitu loh. Ya. Itu yang berat memang untuk penilaian masal tanah ini. Nah, kayak di sini saya kira sih udah oke ya. Semua yang ada di sini nilainya sama. Berapa? Itu pertanyaan nanti yang akan kita cari berdasarkan data. Gitu ya. Sekarang jangan berpikir dulu nilainya ya. Yang penting menurut kita berdasarkan teori tentunya ya, berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari, di daerah ini sama nilainya sepanjang jalan ring road ini. Begitu juga sepanjang jalan lintas Sumatera itu. Ya. Sehingga nanti kita tinggal carikan data pendukung gitu. Jadi yang bisa kita lakukan perbandingan dan penyesuaian ke wilayah ini yang Mas Asrop bikin warna merah muda ini gitu, yang sepanjang jalan ring road yang baru ya. Gitu. Saya kira nggak ada masalah Mas, betul seperti ini. Mungkin nanti kalau terlalu gede, saran saya sih ya nggak usah deh semuanya satu kelurahan ini ya. Nanti ambil aja yang di seputaran ini aja Mas, yang ini? Mungkin dari jalan inilah, dari jalan ring road ini ke arah rumahnya sampean ini. Oh, gede. Iya, jangan sampai ke sini, jangan sampai ke lintas Sumatera jangan. Oh iya. Jadi separuh aja ya Mas ya, di sini aja. Tapi Pak, gitu nyari 30 data gimana Pak? Oh, kan nggak harus di sini semua. Oh. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat kita jadi ini ya. Gimana nyari data 30 Pak? Susah. Iya Pak, itu gitu paling ya. membuat saya kepikiran. Karena sebenarnya data itu ya, untuk penilaian lah kita bilang ya, di mana aja nggak ada masalah. Yang penting bisa kita, syaratnya kan datanya sejenis ya, tanah ya dengan tanah, jangan tanah dengan mobil gitu ya. Begitu tanah dengan tanah oke, tanah perumahan jangan dengan tanah kosong gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kalau nggak dapat boleh nggak boleh, kan dia tanah juga. Cuman nanti pada saat kita melakukan perbandingan, bandingannya akan beda gitu. Perbandingan itu kan kita lakukan berdasarkan perbedaan pada variabel yang kita pilih, ya kan ya? Variabel yang kita pilih apa? Kan kita yang menentukan. Makanya saya bilang nanti variabel-variabel pembanding itu silakan ditentukan gitu. Mau 3, mau 4, mau 5, mau 6, mau 10 silakan aja. Ya. Nah, itu nanti akan kita bisa rasakan pula pada saat kita mau melakukan penilaian ini dengan menggunakan regresi gitu. Ya. Makanya dari awal silakan saya bebaskan untuk teman-teman memilih data itu sendiri, variabel itu sendiri.
yang nanti akan kita coba uji pada saat kita menggunakan regresi. Tapi kalau banyak variabelnya nanti teman-teman banyak ngitungnya ya, gitu aja sih. Gitu. Kalau data kenapa diminta 30? Ya itu tadi, karena kita akan pakai untuk regresi. Ya, tapi kalau sekarang nyari data 30 saya yakin sulit. Tapi kalau sudah berminggu-minggu, 3 minggu gitu Bapak, nanti akan dapat lagi. Dan tidak harus ya di situ semua ya, boleh aja di tempat lainnya. Dan tidak harus berdasarkan transaksi jual beli. Boleh penawaran, boleh info yang lain lah pokoknya ya. Makanya kan saya sampaikan waktu itu, kalau untuk perkotaan gampang, banyak penawaran, banyak transaksi. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang agak sulit, ya transaksi jual belinya jarang, gitu. Ya memang agak sulit mendapatkan data, gitu, nggak gampang. Tapi itulah tantangan kita di lapangan, teman-teman. Ya. Mas Asraf, kira-kira gitu. Nanti silakan, jangan semua deh kegedean nanti, kasihan sampai nanti terlalu banyak bikin sononya. Ya, jadi sebagian aja. Yang penting bisa dirasain seperti ini. Oh, sepanjang jalan ring road ini menurut saya nilainya sama. Itu satu sono, gitulah kira-kira ya. Nanti kita pisahkan lagi untuk wilayah yang lain, yang mana yang menurut saya. Kayak tadi di sini katanya ada perumahan residensial, itu berbeda dengan yang lain. Monggo silakan aja. Ya, begitu ya, Mas Asraf. Sama ini Pak, kalau kan sebelumnya kita tuh buat peta bloknya berdasarkan kelurahan ya Pak. Kelurahan Satu kita. kelurahan, Ya, kelurahan kita. Nah, terus kalau saya kayak ngerasa sulit nyari datanya, ganti kelurahan gitu boleh nggak Pak? Kayak lurah desa lain gitu Pak. Nanti rumah sampean nggak ada. Oh iya. Berarti harus yang... Tapi kalau punya 2 rumah atau 3 rumah nggak apa-apa. Nggak, kenapa saya pakai rumah sendiri pertama. Jadi teman-teman nggak usah survei jauh-jauh gitu ya. Terus yang kedua, nanti coba kita sambil cek hasil pekerjaan kita. Kalau teman-teman sudah terima SPPT, bagaimana dengan SPPT yang sudah diterima gitu. Sama apa enggak sih? Mendekati apa enggak sih? Gitu loh maksud saya. Untuk menguji keberhasilan kita melaksanakan yang lebih pintar kita atau teman-teman di Pemda gitulah kira-kira. Ya. Saya mendapatkan banyak kayak Mbak Ayu, hasil penilaian masal tanah ketemu NJOP atas rumahnya beliau 1 juta per meter persegi. Tahu-tahu lihat SPPT-nya lah kok 2 juta. Yang salah yang mana nih? Gitu ya. Begitu juga untuk bangunannya nanti. Ya, lihat SPPT-nya berapa. Saya yakin sudah ada SPPT-nya semua sih. Rumah teman-teman yang sekarang ya. Begitu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya stop share ya, Pak. Ya. Satu lagi deh kalau ada. Siapa yang mau? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Adisya Awali. Sambil share screen boleh, Pak? Oh, monggo. Nih, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Lagi proses. Siap. Oh, udah. Nah, jadi ini masih yang kotor yang saya buat, Pak. Jadi masih beberapa wilayah itu masih saya asumsikan sama, tapi itu cakupan luas dan itu pasti salah sih, Pak. Jadi pertanyaan saya di sini tuh gini, Pak. Di yang kuning ini, Pak, itu tuh merupakan jalan utama kecamatan saya. Nah, di kanan kirinya itu terdapat kompleks perumahan yang padat gitu, Pak. Nah, ya menurut saya kan karena kompleks itu berada di kanan kiri jalan perumahan, saya anggap zona NIR-nya tuh sama gitu, Pak. Jadi saya birukan gini. Tapi setelah saya cek lagi, Pak, di komplek-komplek itu tuh ukuran jalannya tuh beda-beda, Pak. Ada yang 3 meter, sampai ada yang 6 meter gitu, Pak. Iya, itu kan pasti berbeda, Pak. Iya. Nilainya, Pak. Jadi apakah saya perlu mendetail lagi, Pak, buat
zonanya atau gimana Pak? Karena banyak sekali Pak berbeda komplek-komplek yang beda ukurannya Pak, gitu Pak. Ya. Dan jaraknya nggak nyatu di satu tempat gitu, tapi secara gitu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, yang pertama nanti Mas Adis buatnya satu desa ya, jangan satu kecamatan ya. Iya, Pak. Ini satu kecamatan kan? Kelurahan Pak, maaf Pak, kelurahan. Oh, kelurahan. Udah satu desa ini Pak. Satu desa ya. Oke. Iya. Nah, sekarang saya tanya aja ke teman-teman ya. Coba sekarang teman-teman rasain. Nah, atau menurut teori yang sudah teman-teman pelajari semua. Kira-kira kalau lebar jalan yang di depan rumahnya berbeda, berpengaruh nggak dengan nilai tanahnya? Atau mungkin kalau Mas Adis beli rumah, ya, kira-kira lebih mahal mana rumah yang di depannya jalannya 6 meter dengan rumah yang di depannya itu jalannya 3 meter? Lebih mahalan yang jalannya lebih luas, Pak. Ya. Untuk adilnya, maka gitu ya, dalam penentuan NJOP-nya pun harus begitu, itu enggak? Betul ya, Mas? Iya, Pak, benar, Pak. Sehingga harus dibikin batas yang berbeda gitu. Betul ya? Jadi harus dibedain, Mas, ya. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Nah, teman-teman mungkin yang nggak kebayang, coba deh di kampus kita di Jurangmangu. Ada yang nggak belum ke sana? Saya kira sih udah. Karena udah 2 tahun ini Zoom terus, jadi dia nggak pernah ke kampus, lupa. Nah, itu yang di depan kampus kita itu kan ada jalan yang depannya ada jalan rayanya. Terus ada yang masuk gitu kan ya, masuk ke mana yang biasanya jual bubur, masih ingat ya, jual bubur. Bubur ayam kalau pagi-pagi biasanya saya sarapan di situ. Nah, itu kan jalannya gede itu. Di sebelah-sebelahnya kan jalannya kecil. Yang masuk ke kanan atau ke kirinya dia. Nah, itu kalau yang di pinggir jalan gede itu kan pasti lebih mahal dibandingkan dengan mereka yang ada di belakangnya itu gitu loh. Ya, jadi yang jalan 8 meter kalau nggak salah itu dibandingkan dengan yang jalan cuman 3 meter gitu. Jadi seperti itu, Mas, ya, Mas Adis. Kalau memang terlalu gede nanti banyak kodenya, jangan dibuat semua ya, Mas ya. Sebagian aja dari desanya yang ada rumahnya sampean gitu. Ya. Ini desa mana, Mas, ini, Mas? Kelurahan Saigon, Pak. Saigon di mana itu? Di Cina? Di Pontianak, Pak. Oh, kirain di Cina. Iya. Itu ya, Mas Adis. Iya Pak, sama satu lagi Pak, untuk datanya tuh nggak harus di kelurahan ini kan Pak, boleh di kelurahan-kelurahan lain Pak. Boleh. Oh, baik, Ya. Pak. Terima kasih Pak. Karena nanti kalau dipaksain ada di situ semua, repot, nggak dapat semua nanti. Ya, jadi kira-kira gitu. Ya. Izin bertanya Pak. Silakan Mas. Oke, sebelum itu Mbak Nabila dulu, silakan Pak Nabila. Kalau misalnya tadi kan yang punya Andisya itu terlalu luas jadi kayak dikecilin gitu Pak. Nah kalau misal Pak yang hasil zoom in-nya itu harganya masih sama semua gitu, perlu dilebarin gitu nggak Pak wilayahnya? Atau nggak apa-apa? Soalnya di sekitar rumah saya itu kan padat banget penduduknya Pak. Jadi kalau misalnya coba ditunjukin Mbak gambarnya. Oh gitu, ya sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak. Yuk. Sudah terlihat Pak. Sudah ya. Nah. Digedein dikit Pak, bisa nggak? Oke ya, gimana maksudnya tadi? Kan ini tuh sebuah kelurahan gitu Pak, tapi kayak luas banget. Jadi saya ambil bagian yang ini aja gitu Pak. Nah kalau misal yang daerah sini-sini tuh harganya masih sama, perlu diluasin ke yang sini-sini nggak Pak? Oh enggak. Cukup ini aja ya. Tapi nanti Mbak Nabila ini dibagi. Mana yang menurut Mbak Nabila sama, mana yang berbeda.
Cukup ini aja. Ini kan nomor 1 sampai nomor 43 ini maksudnya kan ya? Iya. Ini sudah bagian dari desa ya? Ini udah kayak part-part desanya, Pak. Soalnya kalau part-part dari kelurahan. Soalnya kalau satu kelurahan itu luas banget. Iya. Iya. Ya cukup, saya kira cukup segini aja. Nanti itu jalan utama yang mana? Mungkin begitu dulu deh. Jalan utamanya yang ini, Pak. Yang ini. Oh, di situ ya. Terus ini jalan raya sih, Pak. Terus ada kayak jalan kampungnya. Ya, oke. Nah, itu dulu. Terus sisanya kayak gang kelinci gitu, Pak. Iya. Nah, sekarang di antara blok 1, blok 3, blok 21, blok 22, blok 33, 040 itu blok apa-apa pokoknya yang itu ya, angka-angka itu. Kan dia ada objek yang menghadap ke jalan utama tadi ya. Jalan apa namanya, Pak? Jalan Raya Manjur. Apa? Yang mana, Pak? Nah, itu jalan raya apa namanya? Jalan Menur. Oh, Menur Manjur ya. Ya, menghadap ke jalan Menur kan sama kan nilainya ya? Iya, Pak. Sehingga Mbak Nabila itu bisa membuat satu zona di situ. Ya, sepanjang jalan Menur nilainya sama. Itu satu zona dulu gitu ya. Biasanya sih kita lihat dari yang paling gede dulu sih biasanya. Kayak saya kemarin kan lihatnya dari jalan Puloron gitu ya. Bahkan ada yang berbeda sedikit di jalan apa namanya? Teguh Umar. Nah, begitu juga untuk ke jalan kampungnya, jalan apa namanya itu? Karang apa? Karangmenjangan, Pak. Karangmenjangan, ya itu sepanjang jalan Karangmenjangan itu kan sama kan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Nah itu baik yang ada di blok 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Pokoknya begitu dia menghadap ke jalan Karangmenjangan itu satu nilainya, betul ya? Nah, begitu juga untuk yang di gang-gang kecil tadi, Mbak. Ya. Kalau memang Mbak Nabilah merasa semua yang ada di belakang dari jalan Karangmenjangan maupun jalan Menur itu sama, ya boleh aja dijadikan satu zona. Kalau memang dia peruntukannya sama gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya sih pasti akan ada perbedaan lah ya. Begitu dia di pinggir jalan gang yang lebih gede aja dibandingkan gang yang lebih kecil itu kan berpengaruh ya kan ya. Karena di ring kelas kita, teman-teman lihat di PMK 150 di Lampir kan rendah kecil sekali gitu ya jaraknya. Artinya jarak satu kelas dengan kelas yang lainnya itu ya. Kelas 7 sama kelas 8 kan kecil sekali. Berbeda segitu aja kan nilainya sudah berbeda kelas gitu ya. Sehingga NJOP penetapannya juga beda gitu. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Nabila ya. Silakan dilanjutkan, cukup segini aja. Izin bertanya Pak, terkait peta Nabila ini Pak, tadi menghadap ke jalan utama, itu dijadikan satu zona berarti bukan dipisahkan antara residensial, komersial, seperti itu ya Pak? Enggak. Yang penting tadi, makanya kan saya tanyakan apakah itu residensial atau komersial. Kalau menurut kita itu sama, Bapak enggak. Tapi kalau menurut kita antara residensial dan komersialnya itu berbeda, umpamanya 1321 itu komersial, ya kan ya? Toko-toko umpamanya. Terus berikutnya di 22, 33, 40 itu residensial, rumah-rumah. Oh, kemungkinan bisa berbeda, dipisah aja 1, 2 sampai 21 ini yang di pinggir jalannya ini kodenya 1, terus di bawahnya kodenya lain, boleh. Tapi nanti begitu kita analisis ternyata sama, nggak apa-apa gitu. Yang bermasalah itu kan seharusnya berbeda, kita analisis apa kita jadiin satu, itu yang masalah. Tapi kalau kita bedain, terus kita analisis hasilnya sama, nggak ada masalah. Jadi konsep utama sebenarnya yang harus kita pegang bahwa semua objek harusnya diindividual. Sehingga semua bidang mempunyai kode tersendiri, betul nggak? Betul ya? Iya, Pak. Nah, tapi kan nggak mungkin karena dia banyak. Maka beberapa bidang yang menurut kita sama, kita jadiin satu, atau kita beri satu kode gitu. Nah, di situ kayaknya sih ininya, kuncinya ya. Begitu dia berbeda, menurut kita bedain. Tapi kalau hasilnya sama, enggak apa-apa. Itu ya Mbak ya, Mbak Mika. Ya bisa dipahami ya. Siap.
Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mbak Nabila, ada lagi yang disampaikan? Pak, izin stop share. Oh ya, oh ya, silakan. Tadi satu lagi siapa Mas? Siapa? Saya Pak. Oh ya, Mas Fran, silakan. Saya sambil share screen ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Nah, jadi ini kan peta dari kelurahan saya Pak. Jadi saya menemukan keanehan sih Pak di sini Pak. Nah, untuk di map sendiri kan rumah saya kan berada di sini Pak. Di sini di sepanjang gang musola ini Pak. Nah, ini kan masuk ke kelurahan Adiarsa Barat gitu Pak. Tapi secara administratif di SPOP-nya, di SPPT-nya itu dia masuknya ke kelurahan Karawangwetan Pak. Nah, kelurahan Karawangwetan itu ada di sebelah utara dari Jalan Oto Iskandar Dinata ini Pak. Sebelah utara sini. Oh gitu ya? Iya Pak. Nah, terus saya bingung gitu Pak memetakan zonanya ini. Sementara saya memetakan zona nilai tanah juga setelah saya dengar penjelasan Bapak dari peta teman-teman, sepertinya ini terlalu luas gitu Pak. Karena ini kan satu kelurahan ya Pak. Nah, yang mau saya tanyakan untuk nentuin batasan zona nilai tanah saya itu seperti apa ya Pak? Oke. Jadi Mas Fran, mungkin nggak usah semua lah ya, nggak usah semua dikerjain satu desa ini ya. Sedikit aja mungkin ya. Segini aja lah ya, apa nih pos polisi ini loh ya. Karawang Kota ke timur ini ya. Sampai di sini aja. Ini 2 blok aja deh, yang hijau sama yang apa nih, coklat ini aja deh ya. Nah, ini yang hijau ini yang ada polisi ini sampai ke sebelah kanan ini, sebelah timurnya ini. Apa ini? Empul water ini ya. Ya, 2 kotak ini aja ya dikerjain ya. Mohon maaf Pak, saya tidak terlihat Pak. Jadi tulisan ini ditanya sampai kan ada tulisan ini kan, polisi sektor Karawang Kota. Gitu oh ya. Ini Pak. Nah, terus ke timurnya, coba lihat ke timurnya ini. Iya Pak. Jangan terlalu kecil. Nah ini kan ada tulisan Empul Water gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Nah sampai di situ aja, dari polisi ini ke sini, yang ke bawahnya nggak usah, sebelah selatannya nggak usah. Oh iya Pak. Biar nggak terlalu gede nanti ya, sehingga bisa sampean zoom in gitu ya, lebih gede nanti. Ya. Baik. Nah, oke, nanti. Jadi tadi jalan utamanya ini apa ya? Walter Mungin Sidi ya? Jalan utamanya yang ini Pak, Jalan Oto Iskandar Dinata. Oh, Otista, oke. Nah, jadi nanti Mas, mulai dari pos polisi sampai ke ujung sebelah kanannya ini, menurut Mas Fran, apakah sama nilainya yang menghadap ke Jalan Otista? Setelah saya nanya ke warga di sekitar Jalan Otista gitu Pak, ini kan sebenarnya di Jalan Otista sini depannya itu bangunan-bangunan komersil gitu Pak, tapi kayak toko-toko, terus tempat tukang cukur, begitu Pak. Nah itu nilainya berbeda Pak, dia jauh lebih mahal gitu dari zona residensial yang di selatannya itu Pak. Iya, maksud saya yang menghadap ke Jalan Oto Iskandar Dinata itu sama kan kira-kira ya? Oh iya Pak, iya Pak. Nah, ya itu makanya dari ujung kiri tadi, sebelah barat ya berarti ya, ke sebelah timur sepanjang Jalan Oto Iskandar Dinata itu ya sama. Maka semua objek di pinggir Jalan Oto Iskandar Dinata mempunyai satu zona yang sama, mulai dari ujung timur ke ujung barat gitu ya. Oh iya Pak. Nanti di belakangnya baru beda-beda. Silakan nanti berdasarkan tadi jalan apa gitu ya. Gitu, baik Pak. Tapi Pak sebelumnya mohon maaf Pak, ini kan terpisah sama jalan kereta nih Pak. Jadi ini ada jalan kereta Pak. Ini. Kalau saya ngambil dari sektor kota itu nggak apa-apa Pak. Apa saya batasin di jalan kereta ini aja Pak? Oh boleh. Yang mana aja boleh. Yang penting nanti bisa nyaman pada saat membuat zonanya ya. Biar nggak terlalu gede, nggak juga terlalu kecil. Kalau terlalu kecil cuma di bawah zona kan ya. Belum sempat ngerasain gitulah kira-kira. Ya. Baik Pak. Nah, oke Mas Pran. Teman-teman sekalian. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya.
Mungkin itu dulu, sambil nanti teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan tadi, ada mungkin kira-kira yang merasa kurang, silakan diperbaiki dulu petanya. Jangan berpikir data dulu ya, teman-teman ya. Data silakan sambil jalan. Ya, tapi petanya dulu deh. Datanya bakalan dapat nggak? Pasti dapat. Gitu. Ya, biasanya kalau orang dikejar anjing kan, larinya pelan-pelan, tapi begitu dikejar anjing bisa lompat tinggi kan ya. Peta itu juga begitu, data itu juga begitu. Ya, begitu juga kalau mamanya kayak Mbak Ayu. Tadi pergi ke mamanya ke warung nyari sarapan. Ya, saya tanya Mbak Ayu tadi ketemu motor Mio ada berapa biji? Mbak Ayu pasti nggak tahu. Karena nggak disuruh ngitung. Tapi kalau sekarang mamanya Mbak Ayu besok kalau pergi ke warung nyari sarapan, tolong dihitung ya berapa motor Mio Mio lah mamanya yang lewat. Habis itu saya tanya, Mbak Ayu tadi ada berapa motor Mio? Ada 10, Pak. Tahu. Karena udah fokus ke sana. Begitu juga dengan data. Ya, ini masih ambiar, masih berpikir untuk bikin sononya, ini nyari data, nggak ketemu Pak, cuma 3. Iyalah, baru 3 yang ketemu. Yang 27 lagi belum ketemu kan? Gitu, kira-kira gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, nanti kita akan terus mencoba untuk ngecek ini hasil kerjaan ini, karena menurut saya ini sangat-sangat krusial ya. Nanti teman-teman silakan dilanjut untuk membuat peta sono nilai tanahnya. Nah, hari ini kita sampai jam berapa ya? Udah banyak sekali. Saya akan mencoba untuk melanjutkan sambil nanti teman-teman pelajari ya materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan penilaian massal bangunan, gitu ya, penilaian massal bangunan. Kenapa saya buru-buru nyampaikan ini? Karena teman-teman kan nanti akan sambil ngumpulin data. Begitu ngumpulin data, ketemu yang ada bangunannya, gitu, ya, tanah dan bangunan, sehingga nilai bangunan harus dikurangin. Nah, biar bisa kita ngitung nilai bangunannya, ya kita coba sekarang diskusikan nilai bangunan kira-kira. Ya. Oke, untuk itu izinkan saya share screen ya. Mana dia? Sebentar. Oh. Ya, nah penilaian massal bangunan teman-teman sekalian ya. Nah ini mungkin ininya lah ya pengantarnya aja ya gitu ya. Bangunan adalah kondisi teknik dan seterusnya termasuk dengan bangunan seperti ini. Dan kemarin kita sudah mencoba untuk membagi bangunan itu ya. Ada bangunan standar, ada bangunan non standar dan ada bangunan khusus yang bisa kita dilakukan penilaian dengan penilaian massal hanya bangunan yang standar kira-kira gitu ya. Kalau bangunan yang non standar dan bangunan khusus biasanya kita pakai penilaian individual kira-kira gitu. Ya, jadi ini yang umum-umum aja gitu ya. Nah, bangunan standar bagaimana kita bisa melihatnya? Nah, itu kemarin ya, ada di DBKB-nya, DBKB standar. Walaupun sebenarnya DBKB non standar dan DBKB khusus kita juga buat. Gitu. Tapi isinya biasanya berbeda dengan DBKB yang standar. Gitu. Karena untuk penilaian tanah, kita membutuhkan zona nilai tanah. Tapi untuk penilaian bangunan, kita membutuhkan yang namanya daftar biaya komponen bangunan, atau kita sebut dengan DBKB. Cuman di kelas ini mungkin kita nggak usah berbicara atau diskusi gimana kita membuat DBKB. Yang ingin kita diskusikan adalah bagaimana kita menggunakan DBKB itu. Ya, baik yang standar maupun non standar. Tapi mungkin akan lebih fokus ke yang standar. Karena yang non standar dan bangunan khusus lebih cenderung ke individual. Jadi kalau bisa ya betul-betul dilakukan penilaian secara individual. Jangan menggunakan yang massal atau dengan menggunakan DBKB kira-kira gitu. Ya. Nah, konsepnya seperti ini ya, tujuannya adalah jelas untuk menentukan NJOP gitu ya, NJOP PBB gitu ya. Ini
Kalau kita sudah ngomong NJOP berarti dia tanggalnya adalah 1 Januari gitu ya, tahun pajak gitu. Ya, jadi dia nggak mungkin di luar itu gitulah kira-kira ya. Jadi sehingga gitu ya, pada saat kita menentukan RCN-nya atau biaya pembuatan barunya itu adalah kondisi 1 Januari tahun pajak kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini kan rumusnya kan gitu ya. Value sama dengan RCN apa? Dikurangi depresiasi kan gitu ya. Nah, ini semuanya ya dalam kondisi 1 Januari. Ya. Nah, di aturan-aturan yang kita pakai itu umumnya pendekatan penilaiannya untuk bangunan kita pakai biaya ya. Kalau tanah tadi pendekatan data pasar gitu ya. Kalau ini kita pakai biaya. Nah, tekniknya gitu ya, di dalam pendekatan biaya kan ada teknik-teknik ya. Sorry. Sebentar dulu ya, saya ambil gambarnya dulu. Takutnya nanti ini. Ya, tekniknya pada saat kita membuat DBKB dia pakai teknik survei kuantitas gitu ya. Jadi nanti di situ akan dihitung berdasarkan analisis BOW yang saya cerita kemarin ya, analisis BOW. Terus dia akan menghitung di sana ada materialnya berapa yang dibutuhkan, terus ongkos tukangnya berapa gitu ya. Nah, itu yang kita bagi, nanti ada disebut biaya langsung, ada biaya tak langsung gitulah ya. Ini nggak perlulah kita ini karena teman-teman saya yakin sudah bisa, tapi analisisnya ini ya. Jadi dia akan mengumpulkan harga sama ongkos gitu ya. Nah, itu dibuat dalam tabel gitu ya. Tabel daftar harga dan ongkos itu. Ya. Nah, nanti itulah yang akan kita update gitu ya. Kalau kita mau mengupdate DBKB. Contohnya umpamanya kayak Mas Bani, kampungnya di mana, umpamanya daerah. Mas Bani, apa namanya? Kabupaten apa? Kota Medan, Pak. Medan, Kota Medan. Nah, nanti di Kota Medan itu setiap tahun mereka akan mengeluarkan dari PU-nya ya. PU-nya akan mengeluarkan daftar harga material dan ongkos gitu ya. Kalau di DKI namanya buku kuning. Kalau di sana mungkin warnanya beda-beda, merah mungkin. Ya. Nah, itu mereka di situ ada harga besi, harga semen, harga apa aja ada di situ. Kurang lebih ada 200-an material. Kalau di DKI dulu diupdate 2 kali ya, jadi Januari sama bulan Juli biasanya. Nah, kita ambil yang di bulan Juli itu untuk kita pakai ke tahun berikutnya gitu ya. Nah, nanti itu kita coba atau kita survei sendiri ke lapangan mencari daftar biaya-biaya seperti itu gitu. Harga semen berapa, harga pasir urut berapa, harga batu berapa, harga besi ukuran sekian berapa gitu. Jadi itu kita cari semua. Tapi kan lama, ya mendingan kita pakai aja buku kuning. Di situ juga ada ongkos gitu ya. Satu kabupaten Medan ya betul, Kota Medan itu ongkos tukang berapa, mandor berapa, pembantu tukang berapa. Nah, itu biasanya kita rata-rata. Dia punya banyak di desa ini sekian, di sini sekian, itu beda-beda. Nah, itu kita pakai. Nah, itulah yang kita coba masukkan ke dalam sistem CAF gitu ya. CAP itu ya yang ada di Sispiop. Sehingga nanti dianalisis, keluarlah analisis DOW itu bentuknya menjadi daftar biaya komponen bangunan gitu ya. Hasil akhirnya adalah DBKB. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman baca di CAP 533 maupun di PMK 208 di situ ada bagaimana. Tapi di 208 juga ya. 208 bagaimana kita membuat DBKB itu ada. Ya. Nah, nanti setelah kita menghitung masing-masing, biasanya kita pakai unit terpasang gitu ya. Jadi lantainya apa, dindingnya apa, langit-langitnya apa, fondasinya apa, penutup atapnya apa gitu.
Itu kita bisa lihat di SPOP kita. Ya kan ya? Lantainya keramik, dindingnya batu bata gitu ya. Langit-langitnya triplek, atapnya genteng gitu ya. Nah, udah, nanti itu tinggal nanti di transfer ke sini. Udah bisa dihitung nilai bangunannya. Nah, itulah penilaian massal bangunan dengan menggunakan daftar biaya komponen bangunan. Tugas kita sebagai penilai hanya ngumpulin data berdasarkan lampiran SPOP gitu ya. Di lampiran SPOP-nya itu udah ada di situ. Jenis penggunaan bangunan, tahun dibangun, jumlah lantai gitu ya, tahun direnovasi, daya listrik, terus berikutnya ada itu tadi komponen dinding, lantai, langit-langit, fondasi apalagi itu ya saya lupa. Nanti ada fasilitasnya gitu. Ya, nah nanti itu dihitungkan oleh sistem, nanti akan keluar nilai secara sistem. Nah, karena kita sama-sama pengelola pajak, alangkah baiknya kalau menurut saya kita tahu bagaimana sistem itu bekerja sehingga nilai itu bisa keluar dari data yang kita kumpulin. Maka saya ajak teman-teman untuk menilai rumahnya masing-masing gitu, dengan menggunakan formulir yang ada. Gitu. Mungkin dulu sudah pernah menilai individual atas rumahnya, bisa dipakai sebagai bandingan hasil nilainya ya sekarang gitu, ya dengan mencoba menggunakan DBKB. Nah itu cuman DBKB saya nggak bisa mendapatkan masing-masing teman karena DBKB itu dibuat per kabupaten. Ya, kalau di Medan pokoknya ada berapa kabupaten di situ dari Serdang, Medan apa gitu ya. Nah itu beda-beda DBKB-nya gitu. Ya, per kabupaten dibuat. Gitu. Karena perbedaan harga material di kota itu, perbedaan ongkos tukang di kota itu. Gitu. Sehingga nggak mungkin sama antara kabupatennya Mas Bani dengan kabupatennya Mbak Ayu. Gitu ya. Umpamanya kayak saya di Bali aja ada 8 kabupaten beda-beda, di Tabanan beda, di Gianyar beda, di Bandung beda, di Singaraja beda, di Denpasar juga beda kira-kira gitu ya. Nah, ini kita mencoba memakai DBKB yang saya dapatkan dari teman-teman DJP zaman dulu tapi ya. Gitu. Nah, ini ya konsep dasarnya. Langkahnya ya yang pertama kita ngitung RCN dulu. RCN-nya dari mana? Dari lampiran SPOP itu yang saya bilang tadi data yang kita kumpulkan. Terus nanti kita pakai DBKB yang ada. Ya, nanti saya kasih contoh bagaimana kita mengambil nilai yang ada di DBKB. Ya, baru nanti kita hitung penyusutannya. Ya, penyusutan itu ada tabel penyusutannya ya teman-teman mungkin sudah lihat di PER 24 juga ada gitu ya di PER 24. Atau di CAP 533 sebelumnya juga sudah pernah ada gitu ya. Nah, itu dia berdasarkan umur efektif. Ya, umur efektif itu biasanya dihitung berdasarkan apa ya? Tahun dibangun. Ya, tahun penilaian dikurangi tahun dibangun. Ya, ditambah 2 kali tahun penilaian dikurangi tahun renovasi bagi 3. Ya, itulah umur efektif. Ya. Nah, nanti berdasarkan juga kondisi pada umumnya baik, sangat baik, sedang dan jelek. Itu kan ada ya di lampiran SPOP. Sangat baik, baik, sedang dan jelek. Nah, itu akan berpengaruh ke besaran persentase penyusutan. Nanti dikurangi, ketemulah dia nilai bangunan yang saya bilang tadi. Nah, itu baru nanti kita akan konversi ke dalam PMK 150. Nah, itu nanti akan ketemu kelas bangunan ya. Dan menunjukkan NJOP per meter persegi bangunan, gitu ya. Yang dilaporkan di sini di SPPT, sorry. Itu kan merupakan bukti kita ya melakukan penilaian. Laporan kita ada di situ. Tanahnya Mas Bani per meter persegi sekian, bangunannya Mas Dani per meter persegi sekian. Itu yang dilakukan oleh penilai. Kalau Mas Bani nggak sepakat, boleh silakan keberatan. Tapi kalau udah sepakat nggak punya duit, ajukan pengurangan. Tapi kalau sepakat punya duit bayar, udah gitu selesai. Gitu aja ya. Sampai di situ dulu ada pertanyaan nggak?
Itu secara umumnya seperti itu. Kalau nggak ada, saya coba lanjut. Nah, ini kita pertama kan mengumpulkan data. Mengumpulkan data bangunan. Di file tersendiri saya sudah bagi ke teman-teman lampiran SPOP untuk mengumpulkan data. Kalau kemarin yang di tanah kan ada juga ya di situ ya formulir pengumpulan data harga tanah ya. Nah, kalau yang di sini ini mungkin agak lengkap lah dia ya, agak lengkap. Sementara kalau nggak salah sekarang di daerah-daerah itu nggak selengkap ini. Tapi ada sih ya, tetap ada ini atap, dinding, lantai, langit-langit. Ini yang saya bilang komponen bangunan. Ya, komponen materialnya. Ya. Jadi nanti ini konstruksi utamanya biasanya kita lihat dari sini. Ya. Apa nih? Baja, beton, batu bata, kayu. Nah, nanti di sini ini kita akan ketemu umur efektif. Ya, tahun dibangun, tahun renovasi, kondisi pada umumnya. Ya. Nah, ini juga jelas luas. Kalau ini jenis peruntukannya ya, jenis penggunaan bangunannya. Nah, di sini juga akan berpengaruh ke penyusutan. Nah, ini ada daya listrik. Nah, nanti di sini komponen fasilitas ya. Gitu. Ini fasilitas. Ini komponen material. Ya. Ini konstruksi ini biasanya menunjukkan komponen utama ya. Kan ada 3 itu aja ya, komponen utama, komponen material, dan komponen fasilitas. Fasilitasnya biasanya dibagi 2, ada fasilitas yang bisa disebutkan dan fasilitas yang tidak dapat disebutkan. Nah, ini kita mencoba untuk mengumpulkan data ini. Nanti teman-teman silakan pakai SPOP yang ada untuk mengidentifikasi data dari rumahnya masing-masing ya. Terus yang kedua, menghitung RCN dengan menggunakan formulir penghitungan. Nah, di sini ada komponen utama, komponen material, di bawahnya ada komponen fasilitas. Sorry, saya coba dari sini aja. Di apa? Nah, ini SPOP tadi ya. Di sini ada juga yang sudah bentuknya apa Excel, sudah saya bagi ke teman-teman. Terus nanti silakan dicoba deh. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan ya, Mas Badi kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, ini ada formulir penghitungan bangunan ya. Sudah saya bagikan juga. Nah, nanti ini ada 2 formulir utamanya ya. Ini untuk bangunan yang JPB-nya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16. Kalau yang ini JPB-nya 3 dan 8. Ya, ini penilaian massal ya. 3 dan 8 itu apa? Pabrik dan gudang gitu ya. Kenapa berbeda? Karena nanti yang dibutuhkan juga beda. Kalau untuk pabrik dan gudang dia butuh lebar bentang, tinggi kolom. Kalau yang di sini nggak ada itu. Ya. Jadi beda. Kenapa? Karena memang berbeda antara bangunan gudang, pabrik dengan bangunan rumah biasa. Biasanya kan lebar bentangnya luas ya, terus tinggi kolomnya tinggi. Nah, ini nanti bisa kita ini isi sendiri nanti dari data SPOP itu luas bangunan kan ketemu ya. Basement kalau ada, umumnya kan untuk rumah nggak ada lah ya, umum bangunan standar nggak ada. Jumlah lantai bangunan, nah kalau 2 bikin 2, kalau 3 bikin 3 dan seterusnya. Nah, nanti ini semua ya yang di sini adalah berdasarkan luas bangunan. Ya, ini semua berdasarkan luas bangunan. Terus biayanya yang di sini, nah itu kita peroleh dari tabel DBKB. Ya, kita peroleh dari tabel DBKB. Ya, nah ini tabel DBKB juga sudah saya bagikan ke teman-teman.
Nah, ini untuk komponen utama, gitu ya. Untuk komponen utama bangunan, gitu ya. Nah, di sini berdasarkan luas, jumlah lantai, dan konstruksi utamanya. Ya, ini beton, kayu, baja, gitu ya. Konstruksi utamanya. Ini luas lantai. Misalnya, Mas Badi luas bangunannya 250 meter. Jumlah lantainya 2. Berarti dia ada di sini. Ya. 250 kan ada di sini, jumlah lantainya 2, konstruksinya beton, berarti per meter persegi konstruksi utamanya adalah 244.288. Nah, ini tentu berbeda untuk masing-masing wilayah. Yang ini saya ambil contoh untuk di Jakarta Barat tahun 2008. Sudah lama sekali. Jadi masing-masing daerah berbeda. Kalau teman-teman dapat, monggo silahkan. Biasanya ada di Pemda masing-masing. Tapi kalau nggak dapat, boleh pakai yang ini. Yang saya inginkan itu adalah pemahaman kita untuk mengambil datanya, gitu aja. Ya, kalau untuk besaran nilainya itu kan nanti tergantung daerahnya masing-masing. Kalau nggak dapat, terus mau diapain? Masa gara-gara nggak dapat yang ini aja kita nggak jadi ngitung? Gitu. Pakai aja dulu yang ini, gitu. Gitu ya. Yang penting gimana kita ambil. Sampai di situ bisa dipahami untuk mendapatkan yang tadi. Biaya untuk komponen utama. Ya. Formulir. Ya. Nah, nanti ini luasnya berarti 250, berarti di sini 244, 288. Nanti komponennya ya. Nah, ini mungkin agak terlalu detail dia ya. Kalau mau sampai seperti ini boleh, tapi kalau enggak cukup yang tadi aja. Ya. Langit-langit, atap, lantai, dinding gitu ya. Mana dia? Di dinding. Itu aja. Ya. Tapi kalau mau yang selengkap ini, saya yakin teman-teman mestinya sih sudah bisa. Gitu. Ya, tinggal ngambil datanya yang ada di formulir tadi. Ya. Formulir DBKB tadi. Nah, di sini kan ada nih ya, kalau pabrik gudang ada, daya dukung ada, ini penyusutannya juga ada, tapi kalau penyusutan ini boleh, atau penyusutan yang ada di Per 24 juga boleh. Teman-teman pakai yang mana monggo. Ya. Ini untuk fasilitas. Nah, ini untuk komponen material bangunan. Nah, di sini dia ada tabel kodenya gitu ya. Bangunan material golongan A, golongan B, golongan C, golongan D. Di sininya ada nih. Material golongan A, ya. Dinding dalamnya seperti apa, luarnya, langit-langit, atap, lantai. Ya, ini jumlah lantainya. Nah, kenapa bikin seperti ini? Karena ini sudah ada di indeks semua, ya. Lantainya penutup lantainya pokoknya sama-sama keramik. Antara lantai 2 dengan lantai 7 pasti berbeda. Karena tingkat kesulitan di dalam pemasangannya. Kalau harganya sih sama, keramiknya 40.000 per meter persegi. Tapi kan biayanya lebih berbeda. Gitu. Ya. Begitu. Contohnya di sini nih. Ini menjadi di lantai 7 menjadi 544. Kalau di lantai 1, 506. Gitu. Untuk material golongan A. Ya, ini cuman memanfaatkan tabel, gitu ya. Ini adalah tabel DBKB-nya, gitu ya. Kalau yang tadi di SPOP itu adalah tabel datanya.
Tinggal nanti teman-teman menghitung dengan menggunakan formulir penghitungan tadi. Formulir penghitungan tadi isinya ya cuma itu aja. Ya, nih. Komponen utama, komponen material, komponen fasilitas. Ya, yang bisa disusutkan karena nanti fasilitas kan ada 2 saya bilang ya. Ada yang disusutkan, tidak disusutkan. Nah, besaran ini fasilitas ini ada di sini. Nah, nanti fasilitasnya apa aja? Apakah ada AC sentral, ada eskalator, ada pagar, ada proteksi api dan seterusnya. Nah, nanti ini dijumlahkan. Mungkin agak buru-buru saya menyampaikannya ya. Tapi silakan, karena saya tahu sih teman-teman sudah pernah melakukannya, cuman ini mengulang aja dengan model yang lebih gampang, gitu ya. Jadi membaca cara kerjanya sistem kita, CAF kita, CAV-nya ya, membaca CAV-nya seperti ini. Atau kalau mungkin diterjemahkan membaca sismiopnya, gitu ya. Kalau teman-teman nanti kan pada saat menghitung nilai ini kan tinggal ngerekam SPOP aja sebenarnya. Ngerekam SPOP, running, jadi keluar nilai. Nah, nilainya itulah menghitungnya itu seperti ini. Ini manualnya dari Sismiop, gitu kira-kira. Untuk penilaian massal bangunan dengan menggunakan daftar biaya komponen bangunan. Itulah formulir-formulir yang dibutuhkan. Nanti ya silakan deh sambil jalan ya teman-teman silakan mencoba mempraktekkannya ya, mempraktekkan dengan menghitung nilai bangunan rumahnya masing-masing sambil untuk mengerjakan peta ZNT-nya ya, sehingga nanti pada saat pertemuan berikutnya selain kita akan lanjut ke materi, saya juga akan ngecek lagi sudah sampai di mana. Karena nanti di hari terakhir sebelum kita ujian, saya pinginnya teman-teman sudah selesai mengerjakan ini. Terutama kalau penilaian massal bangunan kan udah pasti sudah selesai segini aja kan. Satu bangunan aja ya kan, bangunan rumahnya sendiri pakai ini udah jadi. Nah, yang agak panjang itu memang penilaian massal tanahnya. Sehingga nanti pada saat kita regresi gimana, pada saat kita quality rating seperti apa, pada saat kita ASR seperti apa gitu, dengan data yang sama. Gitu. Jadi kumpulkanlah data itu. Silakan kalau ada pertanyaan, sambil saya ngerjain itunya absennya ya. Mas Arnold hadir ya? Hadir Pak, hadir Pak. Oke, Bang Bani tadi hadir. Mbak Dea hadir? Hadir ya. Hadir Pak. Siap. Jadi semuanya hadir ya. Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan. Sama Ya. konfirmasi lebih lanjut Pak terkait tadi dari teman-teman yang saya lihat terkait peta kelurahan yang tadi hampir rata-rata tuh kayak yang terlalu besar gitu ya, terlalu gede satu kelurahan tuh. Nah, berarti yang saya tangkap, yang saya simpulkan boleh ya Pak, kita ambil nantinya bagian dari part itu ya Pak, bagian dari satu kelurahan itu, jadi jangan gede-gede banget itu. Iya, betul. Jadi sedikit aja. Biar yang penting jelas gitu ya, yang penting jelas nanti. Karena yang dipentingkan di situ adalah batas sononya. Monggo, gimana? Oke, oh berarti kita ambil bagian part yang kalau bisa yang bagian itu ada rumah kita gitu ya? Iya, iya.
Sehingga nanti kalau ditanyain rumahnya siapa tadi? Siapa dia? Mas Angga ya? Iya, Pak. Rumahnya Mas Angga sama yang di belakangnya itu sama nggak NJOP-nya gitu? Ya kan ya? Oh, karena sama-sama di pinggir gang, oh sama. Atau mungkin Mas Angga jajar sama tetangganya itu menghadap ke jalan raya, sama nggak NJOP-nya? Oh, harusnya sama. Tapi yang di belakang saya berbeda gitu. Gitu ya Mas Angga ya? Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan. Mengenai penyesuaian ini tadi Pak, itu ada Excel khusus dari Bapak nggak Pak? Atau yang gimana? sama aja? Mengenai penyesuaian yang kemarin Pak, misalkan ada waktu, jenis data sama jumlah itu Pak. Itu ada Excel khusus dari Bapak nggak Pak? File ya. Kalau file saya yang kemarin itu aja. Nah teman-teman kan saya yakin sudah diajarin pakai KKP segala macam ya. Itu kan ke individual betul itu ya. Jadi saran saya pakai yang ini aja, yang manual kayak kemarin itu, yang ada kode AA yang kita bandingkan apa aja gitu. Tapi sebelum itu kita melakukan penyesuaian jenis data dan seterusnya dulu. Ya. Soalnya kan Pak, sepemahaman saya itu, yang saya pahami itu hanya menggunakan aplikasi DJP Pak. Misalkan jadi jenis waktunya itu kan ada pengaruh inflasi sama apa. Terus jenis data itu, sepemahaman saya kalau untuk mengubah penawaran ke transaksi jual beli itu langsung menyesuaikan minus 10%. Menyesuaikan 10%. Terus sama ini Pak, terkait jumlah ini apa ya Pak? Saya kurang paham Pak. Apa? Jumlah. Apa Mas? Terkait apa? Terkait dengan penyesuaian jumlah itu penyesuaian terkait luas tanahnya ya Pak, yang kemarin PPT pertemuan 9 Pak. Oke, jadi begini. Pertama ya kita lakukan penyesuaian waktu dan jenis transaksi, oke ya. Itu dijadikan data yang kita peroleh menjadi ke tanggal penilaian, betul nggak? Data pasar ke tanggal penilaian. Ya, kita peroleh data di bulan Agustus tahun 2020 atau 2021. Kita pakai menilai untuk 1 Januari 2022. Beda nggak secara waktu? Mas Arnold, beda nggak secara waktu? Beda. Perbedaannya itu naik atau turun? Untuk tanah secara umum lah. Naik, Pak. Naik. Apa yang menyebabkan atau apa variabel atau indikator kenaikan harga? Kalau dari segi ekonomi sih dari inflasinya sih, Pak. Inflasi. Oke, nggak ada masalah. Pakai aja inflasi. Ya kan ya? Dari Agustus 2021 ke Januari 2022 ada perubahan harga tanah disebabkan oleh adanya inflasi. Setuju saya. Teorinya begitu. Nah, sekarang tinggal kita melihat besaran inflasinya berapa. Itu bisa dilihat di BPS, itu bisa dilihat di BI, banyak kok. Ketik aja gitu ya di Google inflasi gitu. Nah, itu bisa kita cari, Mas. Sehingga kita bisa tahu mau cari per bulan Agustus berapa inflasinya, Januari, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masing-masing itu kita bisa hitung inflasinya. Itulah perbedaannya gitu. Sehingga kalau kita bilang naik berarti kan harga pada saat Agustus kita peroleh 10.000 menjadi 1 Januari 2022 ada tambahan berapa persen sesuai dengan jumlah inflasinya. Gitu ya Mas ya? Iya Pak. Oke. Terus kalau jenis transaksi di lampiran SI 25 sih sebenarnya sudah jelas. Di CAP 20 di PMK 208 juga sudah dijelaskan di situ. Jadi dari data penawaran umumnya orang beli dari penawaran kayaknya Mas Bani umpamanya nawarin tanahnya 1 meter 1 juta. Mbak Ayu datang, Mas Bani saya beli deh berapa 120. Ada nggak yang begitu? Pasti enggak. Naik bajai aja kita nawar ya kan, naik ojek aja kita nawar ya kan, beli cabai aja Mbak Ayu nawar ya kan.
Ya, pasti ditawar. Mas Badi jualnya berapa? 100 juta. Wah, mahal Mas Badi. Berapa? 70 deh. Ah, nggak bisa. Berapa? 80. Wah, nggak mau saya. Berapa? 75. Dan seterusnya lah. Yang menawarkan turun, yang beli naik, gitu kan. Disitulah ketemu, itulah pasar. Nah, itulah kita coba. Ya, biasanya sih banyak cara. Tapi kalau di situ dibilang dari sini ke sini 10%. Apakah sama semuanya 10%? Enggak. Di kampungnya Mas Benny karena banyak sekali yang menawarkan nggak sampai 2% turunnya, ya kan ya? Banyak yang beli. Tapi kalau di kampung-kampung ya biasanya dari penawaran ke transaksi banyak gitu ya. Ditawarin 100, nggak laku-laku udah 2 tahun, nggak laku-laku udah keburu mau naik haji, udah mau berangkat atau mau ngawinin anak gitu, atau saya mau nikah, nggak laku-laku. Udah deh, mau dibeli berapa, ditawarin 100, akhirnya laku cuma 40. Berarti turunnya kan 60. Karena terpaksa ya kan. Karena nggak laku-laku. Di kampung kan biasanya seperti itu. Tapi kalau di komplek perumahan, begitu ditawarin Mas Bani, wah rumah Mas Bani dijual nih. Dekat kampus loh, enak ini lokasinya. Mbak Ayu datang, wah anaknya mau kuliah di situ. Langsung beli aja deh. Dijual berapa? 100. Tadi udah ada yang nawar 97 nggak saya kasih. Itulah kalau itu saya beli aja 98 atau 99. Sedikit sekali kan turunnya gitu. Ya, tergantung lokasi di mana teman-teman melakukan transaksinya itu gitu. Ya, Mas Arnold, teman-teman yang lain seperti itu sih kalau dari saya. Jadi saya nggak berani memberikan pakai yang ini enggak. Makanya kadang-kadang buat saya sih ya, seharusnya kita di sini kan belajarnya teori gitu ya. Jadi kita merdeka aja mau pakai yang mana, yang penting ada alasannya berdasarkan teori yang sudah diajarkan. Jangan pakai form ini harus sekian, ya enggak lah. Itu sih kalau menurut saya. Dicoba dulu aja Mas Arnold ya. Sama ini Pak, sedikit lagi Pak. Sedikit aja Pak. Kan iya, tadi kan data pembandingnya itu bisa diperoleh dari misalkan kelurahan atau desa lainnya. Padahal waktu kemarin kita melakukan pembelajaran kita itu penyesuaiannya hanya 2 jenis, yaitu jenis data sama waktu. Nah kan itu tidak ada penyesuaian terhadap lokasi ya Pak? Oh ada. Itu kan untuk formulir pertama kan itu dulu. Kenapa itu bisa dilakukan di awal? Karena tanggal penilaian kita sudah pasti 1 Januari, betul nggak? Iya Pak. Atas semua objek yang kita nilai kan kondisinya 1 Januari kan ya. Tentu dengan harga pasar ya, harga pasar. Bukan penawaran, tapi harga. Jadi dari penawaran menjadilah dia harga. Atau kalaupun sudah harga, data yang kita peroleh, umpamanya jual beli nih yang kita peroleh. Tapi kan dia di bulan Agustus toh. Harus kita jadikan juga dia ke 1 Januari ya kan ya, tahun 2022. Betul nggak? Sehingga semua data sudah kita bisa buatkan tabel penyesuaian harga jenis transaksi dan waktu. Nah, untuk penyesuaian atau perbandingan variabel lainnya, ya, variabel yang saya bilang 3 besaran ya, fisik, lokasi, dan lingkungan. Itu variabel besarnya. Nanti itu bisa diturunkan, ya diturunkan. Fisik mau ngelihat dari apa? Kalau luas nggak mungkin karena kita penilaian massal. Ya, lebar depan juga nggak mungkin. Yang paling mungkin apa? Kalau dia tanah sawah mungkin kesuburan. Atau dia perumahan, apakah dia sudah siap bangun atau masih tanah kosong hamparan itu. Kan tentu tanah yang sudah siap bangun akan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan tanah yang masih hamparan, betul ya? Itu secara fisik. Fisik itu apa? Yang melekat di tanah itu, gitu nggak? Oke. Berikutnya lingkungan yang ada di sekitar tanah itu. Tanah yang di pinggir kuburan tentu akan berbeda dengan tanah yang di pinggir mall, gitu ya kan ya? Tanah yang dekat sekolah SD berbeda dengan sekolah dekat pasar, betul nggak? Nah, itu tuh lingkungan. Silakan nanti apa faktor lingkungan yang menurut Anda, menurut teman-teman sekalian, yang berpengaruh terhadap nilai tanah tadi. Makanya saya bilang variabel 3 besar ini ditentukan sendirilah oleh teman-teman. Apa?
Lokasi biasanya sih, kalau tidak tadi diskusi-diskusi kita, perbedaan jalan yang ada di depan tanah itu berpengaruh kepada nilai tanah, betul ya, Mbak Ayu ya? Mas Bani, betul ya? Lebar jalannya 6 meter, berbeda nilainya dengan lebar jalannya cuma 3 meter, betul nggak? Nah, itu kan lokasi. Itu kan lokasi. Salah satu faktor lokasi, betul nggak? Yang paling gampang kita ukur. Gitu. Tapi kan secara teori oke gitu ya. Jadi kita menentukan variabel tadi harus berdasarkan teori. Ya, dan pengalaman. Kalau yang sudah lama berpraktek penilaian, ya tentu dia akan punya pengalaman. Gitu. Ya. Nah itu nanti teman-teman silahkan aja dari faktor-faktor. Mau pilih bikin 5 variabel selain jenis transaksi dan waktu ya. Jenis transaksi dan waktu itu wajib ya, 2 itu. Maka dipisahkan dia karena kondisinya dijadikan 1 Januari dulu. Dengan ukuran yang sama ya, rupiah per meter persegi. Berikutnya baru nanti kita variabel-variabel lain tadi yang kita bandingkan. Kalau teorinya kan begitu bilangnya ya, perbandingan dilakukan terhadap variabel yang membedakan objek yang dinilai dengan data pembandingnya, ya kan? Apa yang membedakan? Lebar jalannya. Berarti itu merupakan salah satu faktor lokasi. Ya. Kesuburan tanahnya mungkin kalau dia sawah. Oh, itu merupakan salah satu faktor fisiknya gitu. Tapi kalau dia individual kan beda ya, lebar depan bisa, luasnya bisa gitu. Sampai di situ ada yang mau bertanya lagi? Untuk variabel penyesuaian dan pembandingan itu aja. Baik, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas Arnold. Silakan yang lain, monggo. Atau cukup? Ya, cukup. Materi sudah saya sampaikan, sudah saya bagikan ke teman-teman. Silakan nanti untuk dicoba ya. Kita diskusi kok di kelas ini ya, kita diskusi. Jadi karena saya yakin teman-teman sudah belajar teori lagi ya. Jadi saya nggak perlu lagi ngajarin teori, cuma coba kita akan menerapkan teori itu di masal gitu aja. Ya. Saya kira itu. Oh ya, kita sudah lewat 5 menit. Ya, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan mungkin minggu depan kita libur, nanti kita akan ketemu lagi nanti di tanggal 3 ya. Saya kira itu. Selamat berlibur, selamat merayakan hari Natal buat teman-teman yang merayakannya ya. Dan merayakan tahun baru untuk kita semua. Semoga nanti di tanggal 3 kita ketemu lebih cerah lagi. Ya. Dan lupa dengan apa yang kita diskusikan tadi. Itu kan biasa gitu ya. Kalau libur kan lupa biasanya. Saya juga gitu, nggak bakalan sempat ngambil, saya yakin. Oke, saya kira itu ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.